mengemudikan mobil milik IR, sedangkan saudara AS dan ER bersama-sama dalam satu mobil milik AS menuju ke Jalan Hasanuddin Makassar. Dalam perjalanan tersebut, AS menyerahkan proposal terkait dengan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2021 kepada IR. Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS yang selanjutnya dipindahkan ke bagasi mobil milik IR di Jalan Hasanuddin. Pada kira pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, AS diamankan saat dalam perjalanan menuju Bulukumba, sedangkan sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah, IR berserta uang dalam koper sejumlah sekitar 2 miliar rupiah turut disita dari rumah dinasnya. Pada sekitar 02.00 waktu Indonesia Tengah, saudara NA juga ikut diamankan oleh KPK dari rumah jabatan dinas Gubernur Sulawesi Selatan. Adapun konstruksi perkara setelah mengalami pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, maka kami sampaikan sebagai berikut. AS Direktur PT APB telah lama kenal baik dengan saudara NA yang berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun 2021. AS sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek di Sulawesi Selatan, di antaranya peningkatan jalan ruas Palampang Monte, Bonto Lempangan di Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dana anggaran khusus DAK tahun 2019 sebesar 28,9 miliar. Berikutnya pembangunan jalan ruas Palampang Monte, Bonto Lempangan tahun 2020 dengan nilai proyek 15,7 miliar. Yang ketiga, pembangunan ruas jalan Palampang Monte, Bonto Lempangan. Kita sampaikan hari ini adalah perkara yang ditangani oleh KPK terkait dengan tindak pidana korupsi berupa dugaan pemberian hadiah atau janji yang dilakukan oleh para pihak kepada penyelenggara negara. Itu dulu yang pertama. Tetapi kita memang tidak pernah menutup diri untuk menerima informasi dari seluruh masyarakat, termasuk rekan-rekan media. Karena pada prinsipnya tidak ada orang bisa sukses tanpa orang lain, termasuk KPK. Karenanya kita sangat-sangat memberikan apresiasi apa yang disampaikan oleh informasi oleh Mas Mario maupun Mas Sabir tadi. Terima kasih itu. Itu karena kita lanjutin. Tetapi hari ini kita sedang menangani perkara yang sebagaimana tadi saya sebutkan adalah dugaan penerima hadiah yang dilakukan oleh saudara NA, IR, dan juga termasuk dengan saudara AS tadi itu. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita prinsip bahwa the sunrise and the sunset principle itu harus ditetapkan. Seketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka dia harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan secara cepat dan tetap dihormati hak asasi manusianya, dan juga kita tetap mendukung dan menjunjung tinggi terkait dengan asas praduga tak bersalah. Itu prinsip. Yang berikutnya tadi disampaikan oleh Pak Sabir terkait dengan beberapa hal tentang penyelidikan. Ada informasi 1 Oktober 2020, kami ingin sampaikan bahwa
proses penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam rangka menemukan suatu peristiwa dan menentukan peristiwa ini adalah peristiwa pidana guna dilakukan untuk penyidikan. Jadi saya kira itu, Mas. Yang berikutnya, kalau tadi disampaikan terkait dengan prestasi atau apresiasi yang pernah diterima oleh saudara NA, termasuk dengan beberapa penghargaan, tentu itu diberikan sesuai dengan prestasi dan waktu. Mas Mario, di belakang, Mas Sabir ya. Oke, satu lagi yang di tengah, ada? Atau dua dulu? Dua dulu ya, sebelah kanan. Ya, terima kasih. Selamat malam, saya Mario dari Metro TV. Saya ingin menanyakan soal tadi ada pernyataan dari Pak Ketua yang menyatakan ada sejumlah proyek, bahkan terakhir ada proyek yang jauh direncanakan 2019 terkait Bulukumba yang dikatakan kemudian ternyata proyek itu tidak jatuh ke AS tapi diberikan kepada kontraktor lain. Artinya bahwa sebelum peristiwa OTT ini sudah ada pemberian-pemberian yang diterima oleh NA. Dan informasi yang saya dapat adalah ada beberapa kontraktor yang diantaranya adalah PT Banteng Laut Indonesia. Dan ada pun yang diduga melakukan pemberian adalah saudara YG atau Yoga Gumlar kalau nggak salah yang memberikan juga uang. Yang kita tahu bahwa perusahaan Banteng Laut Indonesia ini dimiliki oleh Suni Tanuwijaya. Bahkan direkturnya ini sendiri merupakan sekretaris staf DPRD Pemprov DKI. Nah, ini cukup menarik, saya lihat bahwa ada antar perusahaan ini dimiliki oleh partai-partai yang kita tahu bahwa staf praksi bernama YG ini merupakan staf di Pemprov DPRD DKI. Lucu nih, agak lucu nih. Dan diduga itu sudah berhubungan jauh dengan saudara NA. Nah, pertanyaan saya, apakah benar salah satu kontraktor yang dimaksud oleh ketua itu adalah PT Banteng Laut Indonesia? Nah, kemudian apakah KPK juga akan melakukan pengembangan pertama ke proyek lain, bahwa tidak hanya pembangunan proyek infrastruktur, karena menurut saya ada banyak proyek yang juga dalam kurun waktu 2019, 2020, dan 2021. Seperti misalkan proyek cukup besar itu kan Makassar Newport, itu 2,8 triliun. Apakah sini juga ada pengembangan, misalkan dianggap indikasinya cukup clear atau memang ada kaitan-kaitan dengan para kontraktor ini? Kalau dilihat dari kronologis yang Pak Ketua katakan, bahwa peran saudara kalau nggak salah yang kepala di sini cukup aktif bersentuhan, melakukan sentuhan bersama para kontraktor. Ya, pertanyaan saya dua dulu Pak Ketua, mungkin kawan yang lain bisa. Baik, terima kasih Mas Mario penanganan kegiatan tangkap tangan di Sulawesi Selatan. Sebelum nanti pertanyaan ya Mas Mario, kami akan tunjukkan barang bukti lebih dahulu dari kegiatan ini.
Ada Mario di situ. Mario selalu nomor 1 kalau bertanya ya. Langsung jawabkan gimana ya? Ya tajam, Pak. Oke, Mas Ali. Ya. Baik, berikutnya kami silahkan 3 orang penanya untuk satu sesi ya. 1, Mas Mario. Di belakang, Mas Sabir ya. Oke, 1 lagi yang di tengah.